batunya nggak grok itu hilang. Dan bisa tambal ya, tambal batu nanti. Tapi 2 game grok. Sabar beneran ini. Iya bener Om, bener. Iya. Gak salah kok, gak salah. Dua game yang dimana memang groknya punya power untuk mendapatkan momentum ya. Iya. Dan masih dilepaskan ternyata dan akhirnya Chusin masih Tetep ya ya. untuk EVOS. Dan grok masih ada juga sekarang untuk Dewa kalau mereka mau pergunakan. Sama Uranus gak sih 3 kali ini loh, berarti Yep. benar-benar gak dikasih Uranusnya ke tangan dari tim EVOS. So Dewa, Grok, first pick, kemarin tadi udah kejawab di game keduanya. Dengan performa yang bagus banget dari Muezanya, dan menurutku kalaupun emang pengen coba di juggling lagi ya dari segi draftnya. Gak cuma dari Grok aja yang di first pick, Lunox gak sih Om? Lunox ya menurut itu bakal sama sih 2 pick awal buat Dewa juga, tapi itu dia Di bed tapi ya. monster. Walaupun Broken Walls Ya, hancur itu tembok-tembok, ya. Grok tetap Masih ya grok ya. Ya itu dia. Grok Ya. nih lagi agak cukup Soalnya meresahkan hari ini loh. iya, kalau kita lihat apa yang dilakukan dengan Mueza tadi adalah buka Earth Rampart, langsung ada team fight di sana. Ya. Entah dia masih mau punya tech charge atau cuma punya power swing, nggak apa-apa, dia tetap masuk nanti di sana. Oke. Langsung ada Kalea juga, hero power yang dimiliki oleh Hengi. Dan Lancelot lagi. Dan Lancelot lagi. Ya, apakah Albert akan bisa di-cover oleh rekan-rekan yang lain? Itu yang menjadi pertanyaan kita sekarang ya. Ya. Melihat sebenarnya tadi untuk Lancelot pun tidak terlalu buruk sebenarnya. Enggak. Sempat dapetin point kill juga tadi untuk Albert. Ya, makanya sekarang shiftingnya mungkin lebih ke arah supporting hero mid lane nggak sih dengan Kalea yang diambil di tangan dari Ki ya, kemungkinan besarnya. Sebenarnya main pick off juga bakalan jadi enak untuk Lancelotnya, dan dijawabnya dengan Kimi yang menurutku untuk sisi team fight jangka panjangnya kedua belah tim ini udah oke banget. Tinggal gimana defender mereka di XP nih yang harus diambil, dan ini kayaknya bakalan perebutan parah sih atau mungkin banning ya. Ditambah Yang lagi ke arah XP lane. Kalea sekarang sudah diambil sebagai prioritas Yap, ya. di first pick mereka. Di posisi saat ini mungkin ya Kiminya agak cukup dilematik. Berbeda dengan match sebelumnya, Kiminya tidak bisa kesentuh. Kalau ini ada Lancelot. Kalau dia mau coba pakai Purify untuk ke arah Kalea, kalau dia mau coba pakai Flicker, ya dia diambil Kalea. Ya, dan itu dia. Karena kalian juga kan maksa kan, yang tadi. Masa Purify, Granger-nya bahkan sudah di-ban juga. Menutup salah satu celah tadi, bagaimana memang sangat-sangat sulit untuk bisa menargetkan langsung ke Granger. Dipaksa untuk Erlan main hero yang baru. Ya, dipaksa untuk elemen yang baru, apakah akan ada Harith? Ya, Atau mungkin dia bermain dengan Matrix yang akhirnya Kalea punya temen. Betul. jadi KB. Iya, Kalea Matrix. Nyambung ya. Cuman ya, kalaupun emang ngomongin Beatrix, sebenarnya worth it menurutku untuk EVOS. Cuman yang harus mereka sadari bahwa ya berarti mereka bakalan sangat bergantung dengan trio mid lane ya untuk 3 menit awal gitu loh. Karena dengan Beatrix yang kita tahu sendiri ya, di meta kali ini yang agak susah untuk membawa Purify dan hanya bisa membawa Flicker. Positioning adalah semuanya untuk 3 menit pertama. Apalagi selama Turtle lagi di kontes untuk di 2 menit awal. Poin positifnya ya kalau mereka ngambil kombinasi Kalea Beatrix ya. Beatrix akan menjadi high ground tersendiri. Dia punya nih biru ya. Dia juga punya penetrace-nya. Cuman tergantung dari Dewa. Mereka bakal memainkan hero-hero yang punya sisi power atau enggak. Karena kan Yep. ya mendingan pakai gold lane-nya bisa pakai Purify kalau kayak gitu. Roadline-nya pakai Purify ya. Maybe. Lampu ya. Kalau kita lihat menuju ke arah lampu yang ditutup, mereka nggak mau meresahkan kembali. Ada satu nih yang oke. 1-1. One bisa nggak usah pakai One-one. Purify. Ya. Tapi kalau ngomongin ke arah one-one, ini harusnya Albert tahu sih gimana cara nutup one-one tersebut. Oke. Karena kalau misalnya Albert nggak kasih call untuk nutup ke arah one-one, nggak menutup kemungkinan game 2 di tangan dari Dewa. Oh, Ya bisa sih, apalagi dengan XP yang emang ditutupnya kan emang udah untuk inisiasi semua kan, Ruby dan juga lampu-lampu sudah dihilatkan. Tapi ya jawaban selanjutnya untuk Dewa menurutku mereka masih bisa taruh lagi satu defender dengan Esmeralda yang sudah dibentuk. Focusnya mungkin bisa di tangan dari Dewa juga kalau belum diambil sama EVOS ya. Karena emang di game sebelumnya pun kita ngelihat Randy juga nyaman gitu loh dengan menggunakan Focus. Di-deny juga ya Harith ya. Dan Ya. tadi aku kira akan ada di tangan dari Erlan lah. ya ini mungkin EVOS bisa ambil 1-1 untuk Erlan Oh, atau Moskow. atau Moskow. Ya, ada Moskow. Moskow. Tapi Moskovnya bertahan gak nih? Nah itu tuh. Karena ada tech charge kan. Itu yang bahaya sebenarnya. Groknya ini yang jadi masalah besar dari tadi. Itu makanya lebih lengkap di 1-1 ya sih. Kombinasi sama kalian juga lebih Iya. mudah. Dia bisa terbang dengan Alice. adanya crossbow of tank nanti. Dan ya, Sinda ya. one-one di Erlan. Alice-nya juga dipegang sama Randy. Wow, tapi One-one di 1-1 Erlan. ya. 1-1 Hayabusa lumayan serem sih.
Maksudnya serem buat One Man ya. Iya, setuju. Pasti sih, apalagi Ya. ngelihat hadirnya Elis di sini juga. Berarti dia bakalan jadi sebuah tanker utamanya dari tim EVOS dan sebenarnya masih ada jawaban dari Dewa dengan membawakan Kimi juga untuk di game kali ini. Tapi masih belum bisa memberikan pok pasti dari jauh gitu loh. Dan Wow. again and again ternyata ya ngepoknya lewatin lagi dengan cara in and out dengan cepat gitu kan. Ya, in and out dengan cepat. Kalau crossbow tanknya ke dia, terbang, bisa copotnya cepet banget. Iya, Asli. bisa. Langsung turun. Iya. Gitu. Nah, kalau enggak, kita bakal lihat apakah EVOS berhasil mendapatkan permainan luar biasa. Supercaster, bawa kami semua ke Land of Doubt. Yep, berpeganganlah semua ini ya. Wah, Pegangan dulu nih semua ini. bergoncang. Karena kita siap untuk berangkat lagi menuju ke Land of Down. Yap, oke. Keadaan satu sama dan siapakah yang akan mendapatkan match point mereka terlebih dahulu? EVOS ataukah Dewa United? Yep, skor 1 sama. Setelah ini akan ada yang match point, entah itu Dewa, entah itu EVOS. Siapakah yang akan mendapatkan terlebih dahulu? Jadi langsung saja untuk game yang ketiga. Nice, pick 2. Mana suaranya? Wow, Buset. ini semakin malam malah jadi semakin rame ya. Menggema, berseru semuanya. Beuh, mantap. Semuanya ya datang ya. Oke, tapi kembali lagi dengan upaya yang sama ya dari Dewa United. Mereka membawakan Joy untuk Kinnya. Tapi setelah Lunox yang di-ban oleh EVOS, muncullah Kimi juga yang punya potensi untuk dapetin Sky Piercers. Tapi agak sedikit berbeda di mana Erlan kali ini dengan 1-1 bersama dengan Pull Yourself Together dan Swift Emblem yang dibawakan untuk 1-1 itu sendiri. Ya, Masih ya, Masih. Kin dengan Assassin, Temporal Rain, ada sebuah Master Assassin juga yang dibawakan untuk bisa bagaimana memperkuat dia mencari 1v1 situation. Rondel. What? Rondel menjadi korban tertangkap basah dan Ki bisa saja menjadi korban yang kedua. Yap. Ini cukup berbahaya ya karena tekanan yang diberikan oleh Dewa dengan membawakan Kim di tengah juga, tapi Kin 1v1 situation di top lane belum menjadi sebuah hal yang bisa dimaksimalkan juga oleh sosok Randy karena HP-nya udah tergerus. Yap. Dan Mueza sekarang leluasa banget ya. Oke, bahkan sekarang dia memanggil dari Ray dan sekarang Dicuri. Albert tidak dapat orange buff. Dicuri atas gangguannya Mueza dan juga membuat dari Ray-nya bisa menunjukkan bagaimana power of retribution itu. Dan kembali lagi melihat bagaimana Rondel bersama dengan Chusin yang mungkin di game pertama kita lihat ini leluasa banget ya buat Ya. pegang-pegangin ke arah Mueza dan sekarang tidak berlaku. Akan menjadi milik siapa lagi, tapi sebarusan pertempuran poin killnya bisa diambil lagi kan Rondel. Benar-benar dalam masalah. Yap, ternyata Chusin lagi-lagi yang diantisipasi untuk bisa dibawakan oleh EVOS, tapi ternyata Ray adalah jawaban untuk bisa mengunci Rondel tersebut sehingga akhirnya Muezanya free dan sekarang Turtle terbuka dengan cukup bebasnya tanpa adanya upaya kontes sama sekali. Tapi lihat bagaimana Waduh, Kin. oke Joy-nya masuk jauh dalam banget. Lalu dari Ki-nya ditabrak habis-habisan, selesailah sudah satu persatu. Pemain dari Bos. Dan lihat bagaimana cepatnya rotasi yang bisa dilakukan oleh Kin. Dia menggunakan Rhythm of Joy ke arah Turtle sebagai anak tangga, tapi lihat Rondel. Rondel, ini metodenya dari tadi sama loh. Ya, Damage per second dulu dari Okta ataupun Meza, abis itu udah Hayabusa menjadi eksekutor. yap, atau bahkan Kin dulu yang open duluan nih. Yap. Dia pakai anak tangga yang manapun deh, dari jungle, dari turtle, dari player. Itu bisa masuk ke belakang dan lihat Albert. Oke, ada Phantom Execution dan langsung dikeluarkan dan Kin masih berhasil untuk bisa kabur menjauh dari mara bahaya. Oh, dikejar. Waduh. Gokil. Itu dia anak tangganya ke Scavenger Crab ya buat kabur karena dia tahu kayak bakal dikejar sama Albert. Dan kali ini audience prediction 81% untuk EVOS, tapi yang kita lihat early game sedang dipegang oleh Dewa. Yap. 3-0 poin killnya, 2200 gold sedang harus dikejar oleh EVOS itu sendiri. Oke, Erlan, lo nggak nyampe kan tadi swallow pad-nya? Gak nyampe kayaknya ya. Gak nyampe ya? Gak nyampe tadi swallow pad-nya. Oke. Kehilangan satu katapul. Tapi kalau ngelihat dari 1-1 sebenarnya ya, ini agak tricky gak sih Pak? Kayak lebih ke nyari momen. Ya. Itu yang susah buat 1-1. Oke, Ki tertangkap basah, Ki ditabrak dari sebentar sekarang Maybe mencoba untuk bisa mengantarkan damage yang memaksakan keadaan. Maybe hampir saja. Yap.
Tapi maybe harusnya punya kalkulasi juga ya untuk Ya. tidak terlalu dive. Karena ini agak sedikit berbeda nih setelah kita ngelihat lapu-lapu gold lane 2 kali yang dibawa oleh Maybe. Sekarang dengan Harriet, damage lagi ya. Dan sekarang Kin. Ini pede banget aja udah. Iya. Tidak ada damage instan yang bisa dihasilkan juga malahan. Sekarang Randy sendirian terjebak untuk bisa kabur. Yap, masih bisa kabur ya. Belum ada inisiasi berlebih lagi yang ingin dilakukan oleh Dewa untuk ke arah Randy. Karena mengingat Turtle pun sudah muncul. Setup lagi yang sedang coba untuk dilakukan. Tapi Zaman Force dari bottom lane sudah ke trigger juga untuk bisa menghindari. Tadi ada cicilan menuju ke arah weakness point ya yang dikejar. Oke. Ntar sekarang Randy harus berpindah tempat. Turtle yang kedua harus mereka relakan lagi. Wah, ini akan semakin snowball pastinya untuk Dewa United. Mereka punya power di area turtle-nya dan rotasi lagi menuju ke arah bottom lane. Yap. Dan EVOS belum bisa melakukan pertukaran sama sekali, Pak. Betul. Sementara tadi Maybe ada weakness point di bagian belakang yang terbuka. Di mana itu adalah titik tersulit. Yap. Tapi Purify masih ada. Oke, dan Sia-sia ini juga. terlalu banyak juga nggak sih yang bisa nge-trigger karena Crimson Beacon-nya Rondel? Yap. Kayak tadi dibuka pakai traction pulse aja dia langsung ke-trigger Crimson Beacon-nya. Dan kali ini tabrakan akan segera terjadi. Wah, langsung saya take di sana juga flicker tadi mengakibatkan Erlan menjadi korban bersama dengan Ki. Yap, dan Wow. Muezanya dia nutup jalan pulang Erlan. Bener-bener dikasih Arten Rampart. Ditutup jalannya dan akhirnya bisa mendapatkan poin kill tambahan lagi. Wah, bagus dan, banget Wah, sih, dan lihat lane atasnya juga dikontrol dengan baik oleh Ray. Oke, Dewa mulai mendominasi apapun itu yang ada di lane of dan bahkan sekarang Kin masuk jauh lebih dalam lagi menuju ke area pertahanan yang dibikin oleh EVOS. Dan Kin masih bersembunyi di dalam rumputan dan juga Albert berusaha untuk pisah. Melakukan sebuah aksi pengeroyokan bersama dengan rekannya Randy, tapi Mueza masih terlalu tebal. Walaupun masih ada Rondel lagi di bagian belakang berusaha untuk bisa mengantarkan damage-nya. Apa yang akan terjadi? Masih terlalu lama mereka bisa mengantarkan damage. Oke, ancang-ancang tidal strike dari Ki hanya mencoba untuk mundur saja. Tapi lihat, di sini Albert gak dapetin purple buff-nya. Ray Tribution yang siap tadi untuk bisa melakukan steal dengan begitu baik. Dan EVOS belum menemukan jawaban gimana caranya untuk bisa mengantisipasi pemain-pemain dari Dewa dan sekarang tabrak. Oke, Albert, Phantom Execution yang gak connect tadi akan kali menjadi satu poin pertama dan masih Kin masih selamat. Wow, Kin punya kalkulasi yang baik, Rhythm of Joy yang dia mainkan Vengeance yang tepat. Akhirnya membuat dari Kinnya bisa selamat tanpa ada pertukaran lagi-lagi yang bisa dilakukan oleh EVOS. Luar biasa Kin. Bisa selamat, tapi setidaknya mungkin di bagian atas akan ada satu outer turret yang bisa ditumbangkan kah? Harusnya tumbang itu ya. Ya tapi ini bukan menjadi pertukaran yang adil. Betul. Perfect Turtle disecured oleh Dewa. Dorongan yang memang terjadi di area top lane juga ini belum menjadi sebuah jawaban untuk bagaimana EVOS menemukan titik baliknya untuk bagaimana momentum bisa mereka pegang. Yap. Sementara sekarang Erlan sudah bergabung di area mid bersama dengan rekan-rekannya. Oke. Akan seperti apa lagi? Hati-hati, Mueza punya ancang-ancang low flicker tectonic charge. Ini bakal bisa mengenai siapapun, tapi kalau kita intip sedikit dari replaynya. Kin ini udah dipegangin terus-terusan loh, tapi dia menghindari sebuah Phantom Execution, Tanros yang dibuka oleh Albert tadi. Dan masih bisa kabur dengan begitu lincahnya. Wow, what a mechanic. Satu gameplay yang dipertunjukkan juga, tapi Albert ditutup jalan pulangnya. Albert tadi ada Tonros pula, sekarang Phantom Execution langsung dikeluarkan. Albertnya masih berhasil selamat, walaupun tadi ada Phantom Shuriken yang tepat berada di belakangnya. Yap, adu Phantom nih. Iya. Phantom Shuriken, Phantom Execution, tapi Kin. Waduh. Dengan ada satu cross pop yang tidak memberikan damage yang begitu maksimal. Kin? Namun sekarang Kinnya pun masih berhasil selamat kembali. Maybe Zaman Force langsung dibuka, sementara sekarang Erlan ada Titan Legion tadi langsung dipotong pula. Erlannya bisa kan dia selamat. Setidaknya mereka berhasil tadi mendapatkan karena satu player yaitu Mueza. Ya walaupun Mueza tumbang, tapi yang perlu diperhatikan adalah lagi-lagi Kin seperti kameramen, dia selalu selamat. Betul. Selamat terus. 2 kali. 2 kali Kin. Di atas, di bawah. Mekanik yang memang dipertunjukkan juga sama Kin ya. Semenjak dia menginjakan kakinya di panggung MPL Indonesia. Dan memang ada key sebenarnya untuk bagaimana adanya single target lock untuk mengunci Kin. Tapi terlalu banyak targetnya nggak sih? Ray harus ditangkep, Yep. Okta juga. Tapi Okta dan Maybe punya Purify. Itu yang berat. Dan lagi-lagi ya, build-nya masih sama. Dengan adanya satu buah Wah, Concentrated Energy dan Oracle. ini bedanya udah 2 level, mau adu-aduan retri juga udah sulit nih. Iya, udah gitu udah ada yang bisa bikin momen Mueza.
ini Muezanya bakal bisa ngeganggu banget dan memberikan tectonic charge terhadap Albert nantinya kalau misalkan emang mau paksa ada kontes ya. Yep. Tapi so far harusnya enggak sih. Ngelihat dari EVOS juga mereka dalam keadaan yang tertinggal, mereka harus kembali bermain jauh lebih sabar untuk menemukan momen mereka. Tetap berani maju loh Evos. Coba lihat tuh. Ngecek-ngecek doang kali ya. Yap. Karena Dewa juga nggak mau terlalu terburu-buru ya. Mereka melihat bahwa Ray-nya masih bergerak di atas untuk ngedorong wave minion dan itu akan menjadi distraksi nantinya yang harus dihadapi oleh EVOS itu sendiri. Yap. Diangkat lagi. Oke. Randy sendirian, Randy dikeroyok, Randy bisa saja diamankan oleh pemain dari Dewa karena Randy menerima begitu banyak damage tadi yang masuk ke dalam tubuhnya. Belum lagi serangan yang terus-terusan dilakukan oleh Dewa. Yap, Randy HP-nya nggak full ya. The Tectonic Charge langsung saja tadi baku jam tubuh dari Roundel. Bahkan di tempatnya berbeda, Kin kembali selamat untuk ketiga kalinya. Iya itu dia, bahkan dengan cepatnya Flicker dan Tectonic Charge, Roundel nggak sempet react dengan Crimson Beacon ataupun flickernya. Yap, Itu terlalu mengejutkan, Pak. bagus banget itu tadi loh Mueza. Dari dalam rerumputan dia sikat langsung tadi. Langsung dia nggak pakai aba-aba ya. Yap, Langsung tabrak dan akhirnya ngebuat dari Roundelnya harus menelan poin death ketiga. Dan dengan hancurnya outer turret dari EVOS, Lord juga didapetin sama Dewa. Ini masih terlalu berat sih untuk EVOS bisa menciptakan momentum comeback. Karena mau gak mau ya Muezanya dulu yang mungkin harus dimakan kali ini. oke. Erlan masih mengumpulkan XP demi XP, gold demi gold. Yap. Karena ini juga jadi pertanyaan, siapa yang akan menyambut tsunami slam-nya dari Ki? Gak ada damage burst pasti. Yap. Susah. Apalagi di depan-depannya kan ini udah ada Mueza. Mueza ini mau nabrak lagi nih, Mueza bisa nabrak lagi nih. Coba lihat Randy, mau tidak mau, untungnya bisa kembali bersama dengan rekan-rekannya. Ya, Kin? Sebentar sekarang Kin, masuk ke belakang Kin. Ada vengeance yang diaktifkan, tapi sekarang crossbow tank siap diaktifkan pula. Kinnya pun harus meregang nyawa, tidak akan bisa selamat kali ini. Ya tapi ini distraksi dan banyak banget resource tadi ya untuk bisa menumbangkan Kin, crossbow of tank. Yang dibuka akhirnya Kin memang terpunish. Tapi untuk sekarang, maybe sudah selesai dengan satu buah Holy Crystal. Tapi masalah dari EVOS ini belum berhenti. Yap. Masih ada Lord yang masuk ke dalam base turret dari top lane. Masih ada Lord di bagian atas, sebentar sekarang Albert harus clear wave ini yang ada. Tapi pergerakan dari Ray masih berhasil selamat. Sementara tadi ada satu barrier yang begitu saja dikeluarkan oleh Mueza. Dan lihat pemain-pemain dari EVOS itu mereka ada di belakang tembok. Tapi Mighty Swing itu nyampe loh. Nyampe itu yang ngeganggu banget. Kenapa kalau kita lihat sekarang Grok udah mulai menjadi hero prioritas. Sebegitunya dia bisa kasih momentum, ngasih efek sisi. Dan Dewa mereka nggak mau mundur. Mereka masih akan tetap mengandangi pemain-pemain dari EVOS. Oke, sementara itu tadi ada sebuah pergerakan Tectonic Charge dikeluarkan. Roundel-nya berhasil selamat, Crimson Beacon terlihat di dalam tersebut. Tapi Muezanya pun harus meregang nyawa. Hanya saja sekarang Ki harus menjadi korban pula. 2-1. Tapi seharusnya EVOS masih dalam keadaan yang cukup bertahan ya. Dengan hilangnya Randy dan Ki aja. Mereka masih bisa mempertahankan base turret mereka karena itu yang jadi penting. Nantinya ini bakal dimainin lane-nya kalau misalkan ada yang hancur. Nah ini dari bawah, Ray bersiap hampir saja tadi bisa melakukan sebuah solo kill terhadap Erlan. Ya tapi fokus dari Ray ternyata bukan menuju ke arah Erlan. Dia fokus untuk ngusir Erlan ya. Untuk dapetin satu buah base turret dari bottom lane. Dan kebetulan ini lane yang berseberangan dengan hadir Lord berikutnya. Yap. Udah ini. Ini dimainin aja nih, tinggal gimana Ray bisa nge-maintain wave-nya. Bahkan bukan cuma Ray, Kin juga bisa dikirim untuk memainkan lane-nya juga dengan satu buah Genius One yang baru juga selesai. Sementara purple buff masih berhasil diambil oleh Albert. Setidaknya sekarang Albert sudah level 15 pula. Akankah ada mukjizat nanti yang bisa membuat Albert bisa mendapatkan Kara Lord. Ataupun untuk sekarang Albertnya ada di bagian belakang. Sementara Rodel tadi berusaha untuk bisa mendapatkan Kara Kin. Mereka unggul dari quantity player. Mereka mencoba untuk bisa masuk ke dalam area dari Lord sekarang. Oke, unggul jumlah apakah ini akan menjadi sebuah kekuatan untuk EVOS bisa melakukan aksi pencurian menuju ke arah dari Lord? Yap, 4 player berusaha. Albert mendapatkan sebuah tekanan dan shutdown. Ray menghilang. Ton of Ruin di tempat berbeda tapi Randy tidak bisa diselamatkan lagi. Randy yang harus menghilang sementara sekarang Oktanya masih berusaha untuk bisa mengatakan damage dan juga mengganggu karena beberapa pemain yang memiliki rally boss. Sementara itu ada yang hancur. Zaman Force yang begitu menyakitkan maybe. Masih selamat tapi Lord menjadi milik EVOS. Yap, itu upaya untuk bisa mengusir pemain-pemain dari EVOS. Damage dari Maybe dan juga Okta ternyata masih belum cukup untuk bisa menumbangkan Albert secara mudah. Hanya ada Ki saja yang tumbang barusan. Dan Kin, dengan terpunishnya dia mengejar ke belakang,
Ini ngebuat akhirnya dari EVOS juga punya momentum. Mereka unggul jumlah, mereka paksa dan akhirnya membuat Ki punya single target lock menuju ke arah Ray. Itu juga jadi tabungan yang pecah karena Ray-nya ke shutdown. Yap. Udah tabungannya pecah, tadi ada di angka sekitar 8 ribuan ya boleh? Yap, Lang sekarang udah setengahnya ya. Yap. 4.500 hanya dengan satu momen tadi. Kin tumbang, mereka kuasain Lord-nya dan sekarang Lord harus diantisipasi dulu sama Dewa United. Yap. Yang sudah mulai masuk ke dalam inner turret di top lane. Ada waktu tambahan sekarang untuk EVOS. Bisa memperbaiki keadaan mereka. Semakin sedikit lagi waktu yang bisa dilakukan oleh Dewa untuk bisa menekan terus-terusan ke arah EVOS. Yap. Dan kali ini hati-hati ya, Kin ini ada yang bisa megang dia soalnya. Susah untuk bisa menyelinap kabur karena tadi yang dilakukan sama Rondel juga bagus banget. Dia langsung tabrak lagi ke depan, dia maksimalin lagi dari lantern flare-nya. Dan akhirnya membuat dari Kin yang tumbang menjadi momentum untuk EVOS. Sekarang sudah mulai keluar dari zona persembunyian mereka. Mereka jauh lebih punya vision untuk sekarang. Ada si Om Oke. Halo Om David. Ada Om Nah. David, fokus nih ya, fokus. Fokus aja. Oke. Nah, ini momentum yang bisa kita lihat dari EVOS juga ya. Ini nge-boost banget pastinya dari Albert yang belum tumbang sama sekali. Magic Blade ada menuju ke arah Rose Gold Meteor untuk saat ini karena memang respect dengan 3 source magic damage dari Dewa. Ya bisa kita katakan dari Kin dan Joko Okta punya damage per second magic ya yang cukup besar. Sementara Mueza sedang mencari momentumnya akan seperti apa sembari mencari informasi. Randy mundur kembali, mereka terus melakukan sebuah kegiatan itu di area bawah Hul ya. Kenapa? Karena ini lemahnya di situ nih Bos sekarang nih. Jadi kegiatannya diperbanyak di situ, entah itu gotong royong, Beramai-ramai di situ beramai-ramai ya. mereka di situ memang. Musyawarah mufakat mungkin ada di situ juga. Tapi memang ya itu distract ke arah bottom lane, lane yang berseberangan lagi-lagi. Karena memang dari Dewa United mereka punya super wave minion. Ini yang menjadi PR tentunya untuk EVOS itu sendiri siapa yang akan dikirimkan. Mungkin kalau secara kemungkinan ya yang bisa clear cepat di sini ada Albert. Tapi Albert juga keadaannya dibutuhkan untuk kontes di area Lord nantinya sebagai sang pemegang Retribution. Atau mungkin Erlan. Dia juga punya movement yang cepat ya dengan attack speed yang sekarang juga udah mulai mumpuni. Oke. Sementara itu ada Winter Crown sekarang di dalam tubuh dari Rondel. Harusnya akan jauh lebih Aman lah ya. bisa mempertahankan diri lah ya. Iya harusnya dia bisa selamat dari Ray, dari Kinnya juga kalau misalkan emang mau tabrak ke belakang. Tapi ini dia Lord in Hanch yang belum ter-evolve sudah muncul. Dewa nggak mau ambil pusing, mereka akan langsung komit menuju ke arah Lordnya melihat ada Erlan di arah bottom lane. Ya mereka mempercepat lagi dari Lord. Lordnya berhasil diamankan oleh Dewa. Oke, Lordnya diamankan dan juga tidak akan ada teamfight lanjutan lagi yang ingin dilakukan oleh Dewa. Mereka memilih untuk bermain disiplin. Mereka memilih untuk mundur saja setelah melihat pemain-pemain dari EVOS. Mereka juga udah mulai maju. Cuman ini adalah salah satu momen-momen krusial juga untuk pemain EVOS loh, terutama Erlan. Ultimate yang dia milikin, crossbow of tanknya bisa aja nggak optimal menit-menit segini Ul. Iya. Kita belum tahu nih, kita belum lihat nih itemnya seperti apa nanti nih. Minimal Winter Crown ya. Iya Winter Crown lah. Tapi belum ada sih sejauh ini Winter Crown untuk Dewa United ya. Masih bisa harusnya untuk dimaksimalkan nantinya bagaimana menggunakan Inspire, Crossbow of Tank, momentum yang akan dicari terlebih dahulu oleh EVOS sekarang. Tapi Dewa sedang memaintain lane mereka terlebih dahulu. Atas agak sedikit ditahan, tengahnya juga sembari menunggu Lord akan masuk dan 3 lane push akan dimaksimalkan oleh Dewa United. Yap. Lord akan masuk dari area bottom lane. Akan seperti apa lagi? Tonros terlihat. Sementara 4 player ada di bagian atas. Mereka tadi mencoba untuk bisa masuk jauh lebih dalam lagi. Lord masih bisa tertahan di bagian bawah. Tapi beberapa player sudah memutar arah. Yap, tapi lihat 3 base turretnya harusnya akan bisa dihancurkan. Oke, Phantom bisa kucet dan itu dia. Tectonic Charge dikeluarkan. Mengakibatkan kali apa yang akan terjadi. Tapi Muezanya melawan sepenggilan dengan sangat cepat. Namun sekarang ada pergerakan tadi yang lagi dilakukan oleh Kin. Masuk terlalu dalam hingga membuat dirinya pun lejap. Yap, itu dia. Walaupun Tectonic Charge-nya connect langsung menuju ke arah 4 orang sekaligus. Tapi gak ada damage burst pasti juga untuk bisa bagaimana nge-follow up apa momentum yang sedang diciptakan oleh Mueza. Walaupun memang 2 pemain hilang dari Dewa, tapi setidaknya 3 base turret hancur. Yap. Pemain bisa spawn tapi tidak dengan base turret. Tapi sekarang respawn time semakin lama dan kesempatan juga buat EVOS untuk bisa mengurangi area defensif yang dimiliki oleh Dewa. Sekarang waktunya untuk Dewa bertahan atau Dewa akan tetap mendominasi. Yap.
Tapi seenggaknya di sini masih ada sang damage dealer ya untuk bisa membantu clear powernya juga dari Dewa United. Walaupun ini Albertnya juga akan semakin leluasa lagi untuk in and out. Terlihat bagaimana Albert belum ada point dead sama sekali. Yap. Ini bakal jadi masalah nantinya buat Okta sama Maybe ya. Belakang-belakang udah gak bakal aman. Tapi sekarang menuju ke arah menit ke-19. Waduh tuh berdoa semuanya tuh. Berdoa. Lord Evolve sesaat lagi juga akan segera muncul. Dan harusnya dalam keadaan EVOS yang udah mulai stabil ya. Keadaannya juga udah mulai mengejar dari segi ketertinggalan. Mereka bisa punya potensi untuk ngekontes ini dengan lebih besar sih. Tapi kalau wave-nya dimainin bagus banget sama Dewa ya. Aha. EVOS puyeng juga ini. Nah tapi sekarang kan belum kelihatan ya. Iya. Wave-nya dimainin nih. Justru Albert yang udah mulai start duluan. Betul. Untuk bisa melakukan clear power terhadap wave di arah bottom lane. Tapi harusnya ya Ray yang bakal ditugaskan juga untuk bergerak ke arah bawah. Tinggal gimana caranya dari Dewa mengulur waktu saat wave-nya juga udah bisa dimenangin. Yap. Tinggal manage untuk wave-nya aja nih. Kalau untuk EVOS sementara dari pemain-pemain Dewa ya kurang lebih sama juga. Siapa aja lagi nih. Yap. Dewa bakal jauh lebih untung kalau emang bisa nge-manage dari wave minionnya. Waduh. Dikuasain ini area dari Lordnya. Tinggal gimana juga dari Ki nggak sih? Buat single target locknya ke siapa Ya. targetnya nanti. Karena sekarang kalau Ulka emang mau, wehe, Waduh. apa yang terjadi Randy? Hampir saja ada Winter Crown tadi udah diaktifkan dan Randy pun sekarang masih bisa selamat. Wah sakit banget. Tidak berkurang kuantitinya dan waktu untuk mereka bisa mengajar. Karena dari Bueza, kekurangan dari kuantiti player mereka berusaha untuk bisa masuk jauh lebih dalam lagi karena dari Lord. Tapi sepertinya akankah mereka mundur dari Dewa? Albertnya mulai baju, sedikit lagi yang tersisa. Albertnya! Lord berhasil diamankan oleh Ray. Tapi di bagian bawah coba lihat pergerakan dari Kin. Dan mereka sekarang mencoba untuk bisa melakukan sebuah serangan lagi karena beberapa player. Tapi Ray-nya pun masih berdiri tegak. Dan juga begitu kokoh di bagian bawah. Kin-nya benar-benar mengganggu konsentrasi. Dan Retribution akhirnya menunjukkan bagaimana kelasnya Kin. Yang punya concentrated energy juga dia ngeganggu. Dan bahkan HP-nya tumbuh lagi Pak. Oke, Lord harus segera dihilangkan oleh EVOS apabila mereka ingin bertahan. Tapi 4 player tersisa dari Dewa. Mereka pun tak tinggal diam. 4 melawan 4. Bersama dengan satu Lord Evolve. Rondelnya masih berusaha untuk bisa memenangkan di sebelah sekian. Udah mulai masuk jauh lebih dalam lagi. Guna untuk bisa mengatakan damage. Tapi dari Lordnya masih banyak SP yang ada di dalam tubuh dari Lord. Kidnya pun tidak bisa bertahan lagi. Dan Ray berfokus. Best-nya. Match point Dewa. Dan Dewa United dengan kemenangan mereka di game ketiga match point di depan mata. Satu langkah lagi untuk bisa melaju ke babak berikutnya. Dan nyawa sang macan putih hanya tersisa di 1 game lagi. Membawakan bagaimana Kin dengan hero mekanik yang begitu luar biasa. Sinkronisasi Retribution juga yang akhirnya menjadi momentum demi momentum yang bisa diciptakan oleh Dewa United. Membawa mereka menuju kemenangan di game yang ketiga. Wow. Dewa, satu langkah lagi. Mereka bisa berangkat menuju ke babak playoff. Wow. Play-in bisa mereka lewatin. Bisa. Satu lagi nih. Iya setidaknya lebih dekat ya secara momentum juga sekarang. Match point di depan mata tapi ini tamparan keras untuk sang macan. Mereka harus bisa bangkit pastinya. Dengan bagaimana membawakan draft yang hampir sama Chusin yang akhirnya bisa dijawab terus-menerus juga dengan adanya Hayabusa dan juga Joy. Oke, Joy 2 kali terlepas. Joy benar-benar merepotkan. Enjoy. Belum lagi groknya, Ul. Masalah di groknya aja udah sulit, Ul. Karena udah lebih leluasa kan. Yap. Groknya semenjak ya belakangnya udah selalu diacak-acak. Betul. Wow, dan momentum yang sering kali diciptakan oleh Mueza membawa angin segar untuk Dewa United. Mulai deg-degan nih Bos Pam. Mulai deg-degan tim Bos. Dan harusnya Dewa pun deg-degan juga nih ya. Iya, karena jangan sampai lupakan ya. Yap. Yang perlu riset bukan EVOS doang. Betul. Dewa juga mereka harus maintain bagaimana adrenalin mereka. Dan di sini momen terakhir tadi. Kinnya, lihat HP-nya low kalau kita lihat di minimap. Dan dia growth lagi dengan lifestyle yang dia miliki. Oracle Concentrate Energy. Bagus banget loh. Kalau gitu Ray-nya langsung fokus. Ajar terus. Yap, semuanya diganyang belakang-belakang dan jual beli serangan yang terjadi. Yap. Ternyata Dewa yang bisa mengungguli. Oke, match point untuk Dewa. Jadi langsung saya bahas ini semua. The Hour
panelists. Let's go. Wow, Dewa! Out of nowhere, mereka nggak kasih kesempatan EVOS untuk bisa comeback kali ini. Makin dicekik lagi, udah dilepasin itu kaliannya nggak ada urusan. Yap. Permainan kembali lagi dengan flexible pick dari Kin. Dan kalau misalnya Joy-nya di-ban, wah ini merugikan banget untuk EVOS dan menguntungkan untuk Dewa. Karena Iya. bakal banyak banget yang lepas nantinya Mawa. Sangat dan Kin lagi-lagi di sini ya. Iya. Ini sangat merepotkan kalau kalian lihat di fight yang terakhir, ketika semua lagi sibuk dekat dengan di Lord, dia ada di base. Iya. Dia berusaha untuk nge-distract lawannya. Jadi ada yang pulang satu tadi kan, Iya. ada Randy di sana dan Kin pun nggak tumbang sama sekali. Tidak Benar. mudah untuk bisa menumbangkan Kin dengan Joy. Dan bahkan dengan Joy tersebut 2 game yang dibawakan oleh teman-teman Dewa. Ini bisa saja mencatatkan sejarah Dewa kalau mereka menang di game keempat nanti. Ini akan menjadi sejarah Dewa Di stage selanjutnya. pertama kalinya ke stage selanjutnya. Ya, ini run terjauh Dewa berarti ya. Betul, Iya, dan satu lagi yang kita harus lihat, Mueza. Wah ini tanpa berlama-lama MVP-nya. Tentunya jatuh kepada, aku juga penasaran, Mueza atau ke arah Kin. Mari kita saksikan Kin again, Mama. Iya, dengan concentrated energy tadi. Kalau kalian lihat di minimap hampir tumbang. Ya. Tapi terisi kembali berkat concentrated energy dan jangan lupakan ada Oracle di sana. Iya. Ya, 2 item yang juga sudah cukup ya. Nambahin regen dapat dan HP juga dapat, cuman nggak dari kini aja. Bukan dari KDA-nya juga, tapi dari impact dan juga makro. Ini Iya. adalah game testimoni di mana makronya Dewa yang benar-benar jalan banget. Mereka masih bisa mengatur bagaimana caranya untuk kontes ke arah Lordnya, namun masih mencoba untuk cari celah lain lewat tadi adanya split push dari Kin. Ya, meskipun memang ya, ini dari hero yang tipis, Assassin. Hmm. Tapi kalau kita lihat dari damage taken-nya juga itu adalah angka yang cukup besar, 100.000. Itu dia. Karena dia membawakan spell vengeance. Itu dia Om. Ya. Masalah perdebatannya adalah ini Joy diperalat jadi fighter dari 2 game sebelumnya. Benar, dan dia bisa nge-regen juga dengan concentrated energy. So let's see, ini dia dari typically permainan juga di mana dia dari awal sebenarnya Dewa juga kembali ya. Mereka berhasil untuk bisa leading loh. Tidak Ya. ada gangguan sama sekali untuk Dewa dan bahkan mereka lah yang awal-awalnya sempat untuk leading jauh meskipun akhirnya ini ada sedikit kecolongan juga untuk Dewanya sehingga bisa dikejar oleh EVOS. Iya, ini tanda-tanda Grok membawa kemenangan sangat-sangat terlihat ya dari 2 game Yap. yang terjadi. Mueza dengan Groknya ini ngasih banyak space banget nih untuk Ray, untuk Kin, untuk Okta, dan juga untuk Maybe. Dia tinggal menantikan follow up dari Tectonic Charge dan itu selalu berhasil. Cuman ada beberapa momen juga kita lihat bagaimana Muezanya sempat di take down. Ada harapan yang muncul untuk EVOS, tapi ternyata nggak terlalu lama. Iya, karena menurutku lebih ke arah bagaimana pemaksimalan dari skill resource Mueza sih yang walaupun dia tumbang pun banyak banget sama tingkat tukar gitu loh. Contohnya kayak gini di mana dia coba untuk TB di bagian depan, dia jaga damage-nya. Tapi lihat dari pertukarannya, kanan yang tetap masih bisa diberikan ke arah teman-teman dari EVOS dan bahkan mendapatkan 3 inhibitor tetap loh. Iya, sebenarnya tugasnya memang ada di Kin juga ya. Cara ini ya, kembali kita melihat adanya damager yang cukup. Lihat dari minimapnya, ada duel antara Kin dan juga Randy di sana karena Randy memang kembali harus recall ya karena sudah low HP. Tapi di posisi yang berbeda ya, Lord tetap bisa di-secure dengan Dewa. Nah itu yang mahal ya didapetin. Udah dapetin split push-nya, dapetin Lord-nya juga. Mungkin tadi kalau misalnya Lord-nya dapetin sama EVOS mungkin bakal beda cerita. Betul. Iya, apalagi ngelihat bagaimana targeting one-on-one untuk game kali ini lumayan sulit menurutku ya. Banyak banget hero dash-nya masalahnya. Iya. Harith, Joy yang keluar, Kimi juga kita tahu gitu loh. Grok kalaupun memang dipukul, dia masih bisa nge-sustain banget. Yang akhirnya ngebuat untuk EVOS ya, entah kenapa aku ngerasa ya. Pressure tuh dari early ada, bahkan line slotnya Albert tuh sempat 0-0 sampai menit 5, saking nggak Iya. bisa bergerak. Ya, tapi nggak tumbang sama sekali juga. Ya. Kalau untuk Albert sendiri. Ya. Jadi sebenarnya masih oke. Cuman menurutku di sini EVOS mereka harus tahu bagaimana cara untuk memadukan antara Lancelot yang sudah dipakai ini di picknya dengan yang lainnya. Jadi sinergi sebenarnya ada tapi nggak masuk satu sama lain. Belum jalan ya. Iya, belum jalan bentuk gimana. Sedangkan Dewa lagi-lagi nih, lihat itemnya kawan-kawan semuanya. Itu full damage item 5 hero. 5 hero yang typically ya siapapun yang kena pasti akan memberikan damage yang luar biasa. Iya, bahkan dari Mueza lagi dan lagi ya selalu akan ada Heptasis dan juga Blade of Oke, Despair. iya. Tapi perbedaannya tadi dia sempat ada Dreadnought Armor. Iya. Tapi sekarang dia lebih memilih untuk ada Dominant Ice karena melihat impact dari Randy yang udah hampir full item juga. Dia udah pegang ke arah Radiant Armor, Domi, Oracle bahkan. Dan dia udah siap dengan Winter Crown-nya. That's why adanya Radiant Armor dan juga adanya Dominant Ice di tubuh dari Mueza itu sendiri. Mau nggak mau. Bahkan mau Rose Gold tadi.
Apalagi dengan banyaknya blind spot ya dari teman-teman EVOS melihat bahwa ini emang bakal tabrak depan. Elis, Kalea, One gitu loh. Jadi banyak banget permainan dari Dewa United yang masuknya tuh nggak langsung kayak straightforward gitu. Kayak pasti banyak ngambil jalan jauhnya untuk dapetin ganking yang enak. Trappingnya itu loh yang benar-benar jalan juga dari Dewa United. Ya, kalau kita bicara trapping, setiap kali ada Earth Rampart yang dibuka ya itu udah pasti akan ada team fight ya tadi ya. Iya. Earth Rampart, Tech Charge itu udah sering kita lihat dan masih ada maybe juga nih. Dan sama Unforce, jadi akan ada juga efek-efek slow yang harusnya ya harus bisa dihindari nanti kalau sampai Randy-nya juga masuk dan Glimp-nya nggak ready untuk bisa escape ya akan menyulitkan pastinya untuk EVOS juga. Ya. Tapi game kedua dan juga game ketiga, ini berkat kiss pick dari Joy aku bisa bilang. Tidak ada yang siap sama sekali melihat Kin dengan Joy-nya. Sangat licin, sangat sulit untuk bisa ditumbangkan. Ya. Dan ya terlebih lagi pastinya dia bisa mengacak-acak siapapun yang ada di belakang tadi. Dan kita jadi nggak bisa ngeliat kombinasi Tsunami Slam dan juga crossbow of tank dari tadi ya. Ya. Dan diharapkan udah bisa nge-burst, diharapkan untuk bisa memberikan harapan tuh untuk EVOS. Dan yang terjadi untuk Dewa, mereka sekarang berada di posisi yang sangat bagus di Ya, bukan hanya itu aja, EVOS dalam posisi terpressure. Wah sangat. Benar-benar dalam pressure yang sangat berat. Pertama mereka terpressure dalam match point. Mereka terpressure dengan penonton fans yang sangat banyak yang sudah menantikan mereka masuk ke babak playoff. Dan bahkan pressure M7. Wah. Mereka ya. menginginkan kembali satu tempat di M Series. Yap. Dan ini adalah salah satu tindakan yang menurut gua akan cukup mempengaruhi performa mereka di match point ini. Wah. Karena kalau mereka mampu melewati pressure ini, mungkin mereka bisa menyamakan keadaan. Tapi kalau enggak, sorry itu sih, Dewa ini benar-benar nothing tulus bermain dari tadi. Ya, Yap. Flawless banget, dia nggak Sangat. peduli. Oke, kita so far masuk playoff udah paling terbaik. Ini adalah perjalanan terpanjang sama kayak season 12. Ya. Masuk syukur nggak masuk ya udah. Ya, tapi melihat ini, item build-nya sendiri, Ray, Okta, jadi item menit ketiga lebih dikit. Sedangkan untuk Albert, dia punya War X-nya itu ada hampir menit 500 bahkan. Baru Iya. punya satu War X. Jadi lumayan tertinggal juga apalagi untuk item kedua